Perang Salib adalah serangkaian konflik militer yang berlangsung antara abad ke-11 dan ke-13, yang merupakan upaya umat Kristen Eropa untuk merebut kembali tanah suci dari kendali Muslim. Penyebab utama dari perang ini adalah konflik agama, meskipun juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Pada abad ke-11, wilayah Yerusalem dan sekitarnya berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, sebuah kekhalifahan Syiah yang berpusat di Mesir. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka mari kita lanjut. Bermula pada tahun 1095, Paus Urban II memanggil umat Kristen untuk memulai Perang Salib pertama. Dalam Konsili Clermont, Urban II menyerukan kepada para bangsawan Eropa untuk membantu saudara-saudara mereka di timur dan merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Dia menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang berpartisipasi dalam perang suci ini. Seruan ini mendapat respons yang luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani hingga bangsawan. Perang Salib pertama dimulai pada tahun 1096 dan berlangsung hingga 1099. Tentara salib yang terdiri dari prajurit dari berbagai kerajaan Eropa berhasil menaklukkan kota Nicea dan Antiokhia sebelum mencapai Yerusalem. Pada tahun 1099, pasukan salib berhasil merebut Yerusalem setelah pengepungan yang brutal dan mendirikan kerajaan Yerusalem sebagai negara Kristen di Timur Tengah. Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dari Perang Salib. Setelah kemenangan di Yerusalem, para tentara salib mendirikan beberapa negara Kristen di Timur Tengah, yang dikenal sebagai negara-negara tentara salib. Selain kerajaan Yerusalem, negara-negara ini termasuk County Edessa, Kepangeranan Antiokhia, dan County Tripoli. Negara-negara ini berfungsi sebagai benteng Kristen di wilayah yang mayoritas Muslim dan sering menjadi sasaran serangan balasan oleh penguasa Muslim setempat. Perang Salib Kedua, tahun 1147 sampai tahun 1149. Pada tahun 1144, County Edessa jatuh ke tangan Zengi, penguasa Muslim dari Mosul. Kejatuhan ini memicu Perang Salib Kedua, yang dipimpin oleh Raja Louis ke-7 dari Prancis dan Kaisar Konrad III dari Jerman. Namun, ekspedisi ini gagal total karena kurangnya koordinasi dan kekalahan militer yang signifikan. Perang Salib Kedua tidak berhasil merebut kembali Edessa dan justru memperlemah posisi Kristen di Timur Tengah. Kebangkitan Salahuddin. Pada paruh kedua abad ke-12, muncul pemimpin Muslim yang sangat berpengaruh, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin menyatukan kekuatan Muslim di bawah kepemimpinannya dan mulai menantang kekuasaan negara-negara tentara salib di Timur Tengah. Pada tahun 1187, Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem setelah kemenangan besar dalam pertempuran Hattin. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin menginspirasi dimulainya Perang Salib Ketiga. Perang Salib Ketiga, tahun 1189 sampai tahun 1192. Perang Salib Ketiga diluncurkan sebagai tanggapan terhadap jatuhnya Yerusalem. Dipimpin oleh tokoh-tokoh besar Eropa seperti Richard I dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Frederick I dari Jerman, perang ini bertujuan untuk merebut kembali kota suci. Meskipun Frederick meninggal dalam perjalanan, Richard dan Philip berhasil mencapai wilayah tersebut. Namun, meskipun ada beberapa kemenangan militer, mereka gagal merebut Yerusalem. Perang ini berakhir dengan perjanjian yang memungkinkan peziarah Kristen mengunjungi kota suci di bawah pengawasan Muslim. Perang Salib keempat tahun 1202 sampai tahun 1204. Perang Salib keempat, yang seharusnya diarahkan ke Tanah Suci, berubah menjadi serangan terhadap Kekaisaran Bizantium. Dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi Venesia, pasukan salib mengalihkan ekspedisi mereka ke Konstantinopel. Pada tahun 1204, mereka berhasil merebut dan menjarah kota tersebut, mendirikan Kekaisaran Latin yang bertahan hingga 1261. Perang Salib keempat menciptakan permusuhan yang mendalam antara umat Kristen Barat dan Timur dan tidak mencapai tujuan aslinya. Perang Salib Anak-anak, 1212. Perang Salib Anak-anak adalah salah satu peristiwa paling tragis dan kontroversial dalam sejarah Perang Salib. Pada tahun 1212,
ribuan anak dari Eropa Barat memulai perjalanan menuju Yerusalem dengan keyakinan bahwa mereka akan merebut kota suci melalui kekuatan iman mereka. Namun, perjalanan ini berakhir dengan bencana, banyak dari mereka meninggal karena kelaparan, penyakit, atau dijual sebagai budak. Meskipun ada perdebatan mengenai skala dan sifat sebenarnya dari perang salib anak-anak, peristiwa ini menunjukkan semangat fanatik yang menyelimuti perang salib. Perang Salib kelima, tahun 1217 sampai tahun 1221. Perang Salib kelima, dipimpin oleh Paus Honorius III, mencoba untuk menyerang Mesir sebagai kunci untuk merebut kembali Yerusalem. Ekspedisi ini berhasil merebut kota Damietta pada tahun 1219, tetapi upaya untuk maju ke Kairo gagal dan berakhir dengan kekalahan di Mansurah pada tahun 1221. Para pasukan salib akhirnya harus mundur setelah menandatangani perjanjian dengan Sultan Al-Kamil, keponakan Salahuddin. Perang Salib ke-6 tahun 1228 sampai tahun 1229. Perang Salib ke-6 dipimpin oleh Kaisar Friedrich II dari Kekaisaran Romawi Suci, yang memilih pendekatan diplomatik daripada militer. Melalui negosiasi dengan Sultan Al-Kamil, Friedrich berhasil mendapatkan kontrol atas Yerusalem, Bethlehem, dan Nazaret tanpa pertempuran. Meskipun ini dianggap sebagai keberhasilan, banyak orang Kristen mengkritik Friedrich karena mengabaikan pendekatan militer dan membuat kesepakatan dengan Muslim. Perang Salib ke-7 tahun 1248 sampai tahun 1254. Perang Salib ke-7 dipimpin oleh Raja Louis ke-9 dari Prancis, yang juga dikenal sebagai Saint Louis. Louis melancarkan serangan terhadap Mesir, percaya bahwa menaklukkan Mesir akan membuka jalan untuk merebut kembali Yerusalem. Meskipun awalnya sukses dalam merebut Damietta, ekspedisi ini berakhir dengan bencana ketika pasukan Louis dikalahkan dan dia sendiri ditangkap dalam pertempuran Mansurah pada tahun 1250. Louis dibebaskan setelah membayar tebusan besar dan akhirnya kembali ke Prancis. Perang Salib ke-8, 1270. Louis ke-9 meluncurkan Perang Salib ke-8 pada tahun 1270, kali ini menargetkan Tunis di Afrika Utara. Ekspedisi ini juga gagal, dengan banyak pasukan Louis tewas karena penyakit sebelum mencapai tujuan mereka. Louis sendiri meninggal selama kampanye ini, yang mengakhiri salah satu upaya terakhir Eropa untuk melancarkan Perang Salib Besar. Perang Salib ke-9 tahun 1271 sampai tahun 1272. Perang Salib ke-9 sering dianggap sebagai akhir dari upaya besar Eropa untuk merebut kembali Tanah Suci. Dipimpin oleh Edward pertama dari Inggris, perang ini mencoba untuk memperkuat posisi Kristen di Timur Tengah. Namun, Edward gagal mencapai hasil yang signifikan dan kembali ke Inggris pada tahun 1272. Pada saat ini, negara-negara tentara salib di Timur Tengah semakin melemah dan berada di ambang kehancuran. Akhir dari negara-negara tentara salib. Pada akhir abad ke-13, negara-negara tentara salib di Timur Tengah mulai jatuh satu persatu. Pada tahun 1291, kota Akko, benteng terakhir tentara salib, jatuh ke tangan Mamluk dari Mesir. Dengan kejatuhan Akko, kekuasaan Kristen di Timur Tengah hampir seluruhnya berakhir, menandai berakhirnya era Perang Salib. Tanah Suci kembali berada di bawah kendali Muslim, dan banyak tentara salib kembali ke Eropa. Dampak Perang Salib terhadap Eropa dan Timur Tengah. Perang Salib memiliki dampak yang luas baik di Eropa maupun Timur Tengah. Di Eropa, Perang Salib membantu memperkuat kekuasaan monarki dan gereja Katolik, serta merangsang pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dengan Timur. Perang ini juga mendorong pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan antara Eropa dan dunia Muslim. Di Timur Tengah, Perang Salib memperkenalkan gelombang konflik yang mengubah dinamika kekuasaan regional dan memperkuat identitas Islam. Pengaruh kebudayaan dan teknologi. Perang Salib juga membawa perubahan dalam bidang budaya dan teknologi. Para tentara salib membawa kembali pengetahuan, barang-barang, dan teknologi dari Timur Tengah ke Eropa, yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, navigasi, dan militer. Contoh dari ini termasuk pengenalan kembali tulisan dan karya ilmiah dari Yunani dan Romawi yang telah dipelajari dan dikembangkan oleh ilmuwan Muslim.